sadayana Pak Yudi. Kayak angenana. Kondisi selamat, sehat. Atas alhamdulillah Pak Yudi. Barakat doa ti sadayana kapenak oge ieu. Doa. Assalamualaikum Beb, kembali lagi di Sandira Kita. Seperti biasa, edisi malam Jumat yang telat ini, aku mau berbagi horror story lagi ya Beb. Horror story kali ini aku mau menguak fakta tentang suatu tempat yang banyak banget akhir-akhir ini dikunjungi oleh pemuda-pemuda yang suka banget hiking. Kalian pasti tahu kan, ya dia itu biasalah manjat gunung lah dalam bahasanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah, wajib, oke? Dan juga nyalain notifikasinya. Oke Beb, jadi horror story kali ini aku mau menguak fakta tentang Gunung Guntur yang ada di Garut, Jawa Barat Beb. Pada bulan Juli kemarin ada seorang pendaki bernama Afrizal yang menghilang secara misterius selama 31 jam Beb. Aku mau menguak 9 fakta mengejutkan tentang hilangnya Afrizal di Gunung Guntur itu. Saksikan terus ya Beb. Fakta ke-1, mendaki dengan 4 orang rekannya. Jadi saat memutuskan untuk mendaki Gunung Guntur, Afrizal tidak sendirian Beb, ia mendaki bersama 4 orang temannya. Mereka mulai pendakian pada Jumat tanggal 3 bulan 7 2020. Menurut kesaksian Kepala Kantor SAR Bandung yang bernama Deden, korban mendaki hari Jumat bersama 4 orang rekannya pukul 14.30. Fakta kedua, mereka memutuskan bermalam di pos 3 Gunung Guntur. Setelah 2,5 jam mendaki, Afrizal dan teman-temannya sampai di pos 3 Gunung Guntur, tepatnya pada pukul 17.00 WIB. Tiba di sana, mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat dan menginap di sana. Fakta ketiga, tiba-tiba Afrizal ditemukan menghilang keesokan paginya. Setelah bangun dari tidur, teman-teman Afrizal kemudian dibuat kebingungan Beb. Hal itu lantaran Afrizal tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka kemudian memutuskan untuk menunggu Afrizal kembali hingga pukul 13.00 WIB. Jadi teman-temannya menunggu sampai Afrizal kembali ke pos 3 Beb sampai jam 1 siang. Fakta keempat, tak kunjung kembali, akhirnya Afrizal dilaporkan menghilang oleh teman-temannya Beb. Setelah tak kunjung datang hingga pukul 13.00 WIB, teman-teman Afrizal kemudian berinisiatif untuk pulang dan melaporkan hilangnya Afrizal ke keluarganya. Menurut Deden, Kepala SAR Bandung tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian itu. Fakta kelima, sempat bergadang hingga dini hari. Sebelum dilaporkan hilang, teman-teman Afrizal mengaku terakhir kali melihat Afrizal
pada Sabtu, tanggal 4 bulan 7 2020, pukul 2 WIB dini hari. Saat itu mereka masih mengobrol dan makan bersama. Ujar Kapolsek Tarogong Kaler, Ibtu Masrokan. Beliau mengatakan setelah bangun tenda, mereka sempat makan dan mengobrol sampai jam 2 pagi. Fakta ke-6. 31 jam hilang, Afrizal ditemukan lemas di sumber air Cikole. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian yang terdiri dari tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat sekitar, termaksud penjaga parkir yang bernama Entis, melakukan pencarian hingga Minggu tanggal 5 bulan 7 2020. Beberapa waktu kemudian, Entis dan 2 temannya berhasil menemukan Afrizal melalui jalur pendakian yang lain, Beb. Afrizal ditemukan di sumber air yang dikenal dengan nama Cikole, yang letaknya jauh dari tempat ia dan teman-temannya mendirikan tenda. Fakta ke-7. Anehnya, Afrizal ditemukan hanya menggunakan pakaian dalam. Ketika ditemukan, Entis mengaku kaget karena ia menemukan Afrizal dalam keadaan lemas dan hanya menggunakan pakaian dalam. Ketika ditanyai usai sadar, Afrizal mengaku tidak tahu mengapa ia bisa berada di sana. Ia hanya mengingat terakhir kali sedang tidur di dalam tenda. Korban berkata seperti ini. Dia tidak tahu kenapa dia bisa sampai di sana. Dia hanya ingat dia sedang tidur di dalam tenda bersama teman-temannya. Begitu ujar Afrizal. Fakta ke-8. Afrizal mengaku melihat orang lain tapi tidak bisa berkomunikasi, Beb. Selain pengakuannya tadi, Afrizal juga memberikan kesaksian lainnya. Menurutnya, ia sempat melihat orang lain, namun ia mengaku tak bisa berkomunikasi dengan orang lain itu. Fakta ke-9. Fakta terakhir ini, kehilangan Afrizal masih menjadi misteri, Beb. Tapi saat ini Afrizal sudah dipulangkan ke keluarganya. Hingga saat ini, hilangnya Afrizal sendiri di Gunung Guntur masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meski begitu, pihak kepolisian mengatakan bahwa Afrizal sudah dipulangkan ke rumahnya di Cilawu, Garut, Jawa Barat. Oke, jadi itu Beb, 9 fakta mengejutkan tentang hilangnya Afrizal di Gunung Guntur. Jadi menurut kalian itu gimana, Beb? Apa Afrizal disasarin sama makhluk goib? Dibikin keder gitulah ibaratnya. Atau emang faktor yang lain? Jadi Beb, menurut sumber yang aku cari, seorang pendaki itu kebanyakan hilang bukan karena faktor makhluk goib aja, Beb. Jadi ada beberapa faktor ilmiahnya kenapa si pendaki itu bisa tersesat atau menghilang dari rekan-rekannya atau mencar dari rekan-rekannya. Menurut sumber yang aku cari, jadi di pegunungan itu kan tinggi ya, Beb. Otomatis suhunya itu kan rendah dan itu dingin. Jadi menyebabkan yang namanya itu hipotermia.
hipotermia ya. Keadaan tersebut itu menurunnya suhu badan seseorang yang mengakibatkan dia itu menggigil, kedinginan, dan kehilangan akal gitu Beb. Jadi kayak berhalusinasi. Jadi kadang kan suka kayak hilang akal tuh kalau lagi tidur, berhalusinasi, tiba-tiba dia jalan sendiri keluar. Katanya sih begitu Beb. Ada juga yang dia tuh kayak meronta-ronta seperti orang kesurupan. Sebenarnya tuh dia tuh kedinginan gitu Beb, karena hipotermia itu, karena di atas gunung, di atas ketinggian. Jadi banyak faktornya ya Beb, bukan karena si makhluk goib, tapi menurut kepercayaan orang sekitar juga kebanyakan itu karena makhluk goib. Karena mungkin si pendaki itu omongannya itu sembarangan, atau membuang sampah sembarangan, atau kencing sembarangan. Peringatan untuk para pendaki yang katanya cinta banget sama pegunungan, sebaiknya kalian itu membawa sampah turun ya, jangan sampai meninggalkan sedikit sampah di atas gunung. Apalagi sampai meninggalkan puntung rokok di atas gunung. Karena selain mengganggu ekosistem dan juga mengganggu makhluk-makhluk lain ya Beb. Ya kalian bayangin aja ya, kalau rumah kalian dikotorin terus tiba-tiba nggak dibersihin, langsung dibiarin begitu aja sama orang yang ngotorinnya, pasti kan marah ya. Jadi untuk para pendaki, tolong jaga kebersihan dan lestarikan lingkungan di sekitar kalian, oke? Jangan lupa berdoa juga Beb kalau pergi kemana-mana, apalagi ke tempat-tempat yang belum pernah kita singgahi gitu ya Beb. Namanya juga hutan belantara kan, pasti kan jarang dijamah oleh manusia. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum melakukan semua aktivitas. Oke, segitu aja ya Beb video horror story kali ini. Maaf banget aku telat upload, gak malam Jumat ini Beb jadinya. Tapi aku bakalan selalu setia menghibur kalian. Kalau kalian suka sama horror story aku kali ini, jangan lupa di like ya videonya, di komen, kasih masukan, dan juga di share ke semua sosmed kalian. See you next time. Bye bye.